Sudah seringkali saya katakan bahwa pace itu bukan ramalan, ya. Akan tetapi dia suatu ilmu yang bisa kita gunakan untuk guidance kita sebagai petunjuk bagaimana kita menjalani kehidupan ini, atau mungkin juga kalau misalnya mau dipersempit bagaimana kita menjalani kehidupan ini di tahun 2022 ya, atau per 10 tahun kayak gitu juga bisa kelihatan dari pace tersebut. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas pace sebagai petunjuk untuk menyelesaikan tahun 2022 ini dengan sempurna. Jadi, bagaimana saya bisa menyelesaikan tahun 2022 ini dengan baik? Itu bisa dilihat berdasarkan ilmu pace. Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant, konsultan pengembangan pribadi berdasarkan ilmu pace. Nah, di pace ini ada 4 kolom. Ya, ada 4 kolom, ada kolom kolom tahun, bulan, hari, dan jam. Dan di setiap kolom tersebut ya, di setiap kolom ini kan ada lambang shio. Nah, lambang shio itu tidak sekedar hanya tempelan, tapi bisa mempunyai arti. Nah, bagaimana berdasarkan shio yang ada di natal chart ini kita manfaatkan untuk peta atau untuk guidance kayak gitu ya, supaya kita bisa menyelesaikan tahun ini, tahun macan air ini dengan baik, nggak ada hambatan, terhindar dari gosip, terhindar dari fitnah, terhindar dari belanja-belanja nggak penting kayak gitu. Nah, itu bisa dilihat juga dari pace tadi. Jadi kita sekarang melihat ada shio apa di natal chart teman-teman. Ini untuk teman-teman yang pernah konsultasi pace baik di Mirai ataupun di tempat lain sama ya, akan mendapatkan seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat di lembar pacenya. Yang pertama dilihat di natal chart tersebut ada shio tikus. Nah, tindakan apa yang harus kita ambil supaya tahun ini ya, supaya kita bisa menyelesaikan tahun ini dengan baik, yaitu kita harus berpikir sebelum bertindak untuk shio tikus. Kemudian shio kerbau, apa yang harus dilakukan? Jaga kesehatan. Bagaimana caranya jaga kesehatan? Tergantung gimana teman-teman kondisi fisiknya ya kan. Yang mengetahui kondisi fisik kita dengan baik itu kan kita sendiri, apakah kurang olahraga atau mungkin banyak jajan di luar ya kan, makan junk food. Nah, itu mungkin juga harus dikurangi sehingga teman-teman bisa menjaga kesehatan dengan baik. Jadi itu garis besarnya, jaga kesehatan teman-teman. Yang ketiga ada lambang macan. Nah, kalau lambang macan, apa yang harus dilakukan? Kita harus mengantisipasi ada masalah apa di depan. Jadi ketahui pekerjaan yang teman-teman lakukan dan persiapkan semuanya dengan baik, sehingga kita bisa mengantisipasi ada tantangan apa atau ada masalah apa di hari-hari selanjutnya. Kemudian untuk shio kelinci. Nah, shio kelinci apa yang harus dilakukan? Kemajuan yang sudah teman-teman lakukan itu bisa dirubah menjadi profit. Nah, gimana caranya sekarang? Tergantung teman-teman punya ilmu apa, itu bisa ilmu tersebut, ilmu yang teman-teman kuasai itu bisa teman-teman jual. Atau mungkin juga
progres apa mungkin selama berapa bulan ya, 8 bulan ini teman-teman melakukan banyak penjualan kayak gitu ya, misalnya teman-teman sales, terus bisa coba untuk meminta reward dari bosnya, seperti itu juga bisa kayak gitu. Nah, kemudian kalau shio naga seperti apa? Shio naga itu lebih fleksibel. Di akhir tahun ini ya, di akhir tahun ini yang tinggal berapa bulan, 4 bulan lagi, coba bisa lebih fleksibel dalam menghadapi klien, dalam menghadapi keluarga, seperti itu. Jangan terlalu keras kepala. Kemudian shio ular. Shio ular itu sama dengan shio kelinci tadi. Jadi progres apa yang sudah dilakukan itu bisa dirubah untuk menjadi sebuah keuntungan untuk kita. Jadi kita sudah melakukan progres apa, itu bisa dirubah menjadi profit. Dan untuk shio ular ini kemungkinan ada perubahan ini ya, apa namanya, perubahan lingkup pekerjaan. Akan ada perubahan, entah itu nanti dapat apa namanya, klien yang berbeda seperti itu, atau penugasan-penugasan yang job desk-nya mungkin ditambah, seperti itu juga kemungkinan ada di situ. Kemudian shio kuda. Nah, shio kuda ini untuk tinggal 4 bulan lagi ini bagaimana harus mengerem diri supaya tidak terlalu banyak belanja. Apa IG-nya untuk sementara waktu ditutup kayak gitu ya, soalnya kan IG juga sekarang banyak digunakan untuk berjualan, jadi biar nggak boros kayak gitu. Nah, tergantung teman-teman bagaimana menyiasatinya supaya teman-teman yang ada shio kudanya di natal chart bisa lebih hati-hati dalam melakukan pengeluaran, atau juga bisa malah apa ya, mungkin juga bisa melakukan ini, jadi barang-barang lama itu teman-teman jual, dan itu akhirnya bisa mendapatkan keuntungan untuk teman-teman, itu juga bisa dilakukan. Itu kan termasuk untuk berhemat juga ya. Kemudian shio tadi terakhir siapa? Shio kuda. Nah, sekarang shio kambing. Shio kambing itu ada kesempatan untuk, jadi misalnya gini, misalnya teman-teman sudah pernah melakukan pekerjaan yang memuaskan kayak gitu. Nah, itu ada kesempatan kedua untuk melakukan hal tersebut lagi. Jadi bagaimana caranya yang kemarin itu, kemarin teman-teman bisa melakukan hal baik kayak gitu ya, bisa mendapatkan reward kayak gitu. Nah, di akhir tahun ini itu kesempatan tersebut juga ada. Tinggal bagaimana teman-teman memanfaatkan kesempatan tersebut. Kemudian shio monyet. Nah, shio monyet ini juga mesti hati-hati karena kan shio monyet clash ya dengan macan. Sementara tahun ini adalah tahun macan. Nah, untuk teman-teman yang shio monyet itu harus berhati-hati juga karena ada apa namanya, naik turun. Entah naik turun emosinya ya, entah itu naik turun apa namanya, pekerjaannya di bidang pekerjaan ya, atau mungkin di dalam diri kita sendiri apa namanya, terlalu banyak tekanan kayak gitu, membuat tidak nyaman, terus akhirnya emosinya naik turun. Nah, kemungkinan itu juga ada. Terus shio ayam. Nah, shio ayam ini diusahakan di akhir tahun ini jangan ganti kerjaan dulu untuk shio ayam. Kemudian untuk shio anjing itu kembangkan nilai-nilai yang teman-teman punya untuk manfaat pekerjaan teman-teman dan juga pengembangan diri teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah shio babi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh shio babi? Nggak usah dengerin haters, nggak usah
dengerin orang yang nggak suka sama kita, orang yang sirik sama kita, kayak gitu. Cuekin aja. Boleh didengarkan kalau itu memang teman-teman rasa bahwa kritik tersebut itu sebuah kritik yang membangun, bukan kritik yang cuman caci maki nggak penting. Nah, kalau udah caci maki nggak penting kayak gitu, lebih baik nggak usah digubris. Jadi lebih baik konsentrasi pada bagaimana saya bekerja dengan baik, kayak gitu kan. Bagaimana saya bisa mengembangkan diri dengan baik, konsentrasinya di situ, nggak usah dengerin nyinyiran orang, kayak gitu. Itu untuk teman-teman yang mempunyai sio babi di natal chartnya. Nah, tadi berdasarkan sio. Selain sio, di pace tersebut kan kita ada yang disebut dengan mind profile atau juga kita melihat bakat kita, ya kan? Nah, kemampuan apa yang harus dimiliki yang bisa mendukung menyelesaikan tahun 2022 ini dengan baik. Nah, teman-teman lihat di sini. Biasanya di lembar kedua natal chartnya di lembar kedua lembar pacenya itu ya. Nah, di sini kan ada ini. Nah, di sini ada yang dari lahir itu bakat-bakatnya berapa persen. Nah, yang ini tahunnya. Ini kan ada annual 2022. Nah, ini setiap orang berbeda ya. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, dilihat kalau kemampuannya antara 70-80 ke atas kayak gitu. Konsentrasinya di situ. Konsentrasi di kemampuan yang 70 sampai 80. 70-80 ke atas lah itu. Yang bisa teman-teman lihat kemampuan apa yang harus saya miliki untuk mendukung pekerjaan saya. Nah, untuk yang eating gut ya, eating gut-nya tinggi, itu kemampuan yang harus dimiliki adalah copywriting atau membuat konten. Itu untuk eating gut. Kemudian yang kedua adalah hearting officer atau HO. Nah, kalau ditulisnya di situ hearting officer itu berarti kita harus lebih kreatif. Kemudian yang ketiga direct resource. Nah, bagaimana dengan yang mempunyai bakat direct resource? Kemampuan apa yang bisa saya tambah untuk bisa menyelesaikan tahun ini? Nah, kalau direct resource itu data spesialis atau mengumpulkan informasi. Jadi, teman-teman harus bisa menjadi key of information. Kemudian indirect resource. Nah, indirect resource ini konsultan. Kemampuan untuk memberi saran, kemampuan untuk memberi saran pada perusahaan atau pada pekerjaan kayak gitu. Kemudian direct wealth. Nah, direct wealth ini bisa juga coaching atau mentorship. Hampir sama dengan indirect resource ya. Hampir sama dengan indirect resource. Kemudian bakat friend. Nah, kalau bakat friend itu apa yang harus dilakukan? Virtual service atau event. Karena kalau sekarang memang sekarang sudah dibuka ya untuk membuat event seperti itu. Nah, kemampuan tersebut bisa teman-teman kembangkan untuk membuat virtual service ataupun event. Kemudian kalau bakatnya yang tinggi lagi 70 ke atas ya, 70 ke atas itu adalah rope wealth. Apa yang harus dilakukan? Nah, kalau rope wealth itu adalah teman-teman bisa mempunyai kemampuan untuk mengajar atau mampu untuk berbicara di depan umum. Itu kemampuan yang bisa teman-teman kembangkan atau teman-teman tambahkan supaya bisa mendapat nilai plus di pekerjaan. Kemudian indirect wealth.
Nah, kalau indirect wealth itu bisa e-commerce, terus juga personal online business kayak gitu. E-commerce kan sekarang medianya juga banyak ya. Nah, teman-teman bisa buka e-commerce salah satu kayak gitu, terus produknya bisa dipasarkan melalui e-commerce tersebut, atau mungkin juga membuat personal online business. Kemudian bagaimana kalau seven killing? Kalau seven killing itu adalah menjadi influencer. Menjadi influencer itu kan nggak usah berpikir bahwa langsung jadi kayak siapa, Tasya Farasa ya, Tasya Farasa kayak gitu. Nggak usah langsung sebesar itu. Dia untuk menjadi besar kan dimulai juga dari hal kecil. Nah, teman-teman bisa memulai dari sekarang. Kalau misalnya bingung, aduh apa ya yang bisa saya lakukan kayak gitu ya untuk di akhir tahun ini, coba menjadi influencer. Kemudian direct officer. Nah, yang terakhir adalah direct officer. Apa yang harus dilakukan? Nah, perbaiki sosial media yang teman-teman miliki atau sosial media management. Itu skill yang harus. Nah, ini yang saya juga merasa ya. Saya kan ada direct officer atau DO-nya itu memang apa namanya? Cukup tinggi, terus saya juga kemarin berpikir, aduh gimana ya, saya harus menyelesaikan ini kayak gitu. Nah, terus saya cek kayak gitu, dan saya juga menyadari bahwa sosial media saya masih manajemennya masih kurang baik kayak gitu ya. Nah, itu yang harus saya perbaiki seperti itu untuk bisa saya menyelesaikan tahun 2022 ini dengan sesuai dengan target yang sudah saya buat di awal tahun. Nah, demikian informasi bagaimana kita memanfaatkan PACE untuk pengembangan diri kita. Jadi kalau dulu mentor saya selalu mengatakan bahwa PACE itu ibaratnya BMKG. Jadi kalau misalnya hari ini mau hujan atau hari ini panas, apa yang harus saya lakukan pada hari ini? Nah, seperti itu gambarannya PACE. Jadi bagaimana atau guidance-nya harus kayak apa nih untuk bisa menyelesaikan tahun 2022, atau mungkin juga kita membuat apa namanya perencanaan yang besar untuk 5 tahun atau untuk 10 tahun. Nah, tinggal bagaimana kita melihat dari PACE ini. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin konseling, nomor telepon ada di Instagram Mirai Yorita. Di situ ada apa namanya, ada nomor kontaknya, teman-teman bisa menghubungi dari situ. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.